Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa ba'du, yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Blitar serta jajarannya, Ketua, anggota Ortom, dan seterusnya yang ada hubungannya dengan perserikatan yang saya hormati, Ketua Takmir beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang penuh keberkahan insya Allah. Suasana yang dapat limpahan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu patut untuk kita syukuri agar kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut semakin melimpah dan semakin bisa kita nikmati. Belum nyala layarnya, bisa coba Ustaz. Begini, pagi ini Bapak Ibu kita ajak untuk membicarakan tentang memaknai toleransi beragama. Sebenarnya hal itu sudah final sih dari sejak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak tahu semakin kesini kok semakin dirancukan lagi. Nah kayaknya orang-orang saat ini dianggap bahwa toleransi itu tidak pernah dialami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian tampaknya kita sebagai umat Islam ini belum punya pijakan toleransi, sehingga harus dididik kembali. Nah padahal sejak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, itu pembicaraan toleransi sudah luar biasa. Nanti kita cek dan kita cerita nanti. Nah sehingga kemudian sebenarnya jangan alasan nanti biar tidak terjadi konflik maka kemudian pemahaman toleransi harus diperluas kembali. Tapi saking luasnya malah tidak ada batas. Akhirnya ya kebablasan. Nah itu masalah besar. Nah apa sih sebenarnya toleransi itu? Pengertian toleransi itu kan, toleransi beragama adalah sikap menghormati pemeluk agama lain dalam kehidupan sosial tanpa mencampur adukkan akidah dan ibadah. Nah kemudian ada kata tanpa mencampur adukkan akidah dan ibadah ini masih ada yang merasa nggak puas. Berarti nanti masih terpetak-petak. Sehingga kemudian menganggap bahwa toleransi itu tidak maksimal. Lalu muncul statement semua agama sama. Dan sebenarnya statement semua agama sama itu juga pernah diluncurkan saat saat Muhammad diangkat menjadi nabi, bukan hal baru. Nah, dari pemahaman ini nanti lalu kemudian kita jadikan sebagai sikap, kemudian kita padukan dengan moral, dengan nilai-nilai keislaman, maka menjadi sebuah karakter. Nanti akan dipahami oleh orang bagaimana toleransi beragama yang sebenarnya. Apalagi sekarang begini, nggak tahu itu apakah asli atau tidak.
jenengan cek kan ada video bakas toleransi itu dalilnya adalah di surat Maryam ayat 33 itu. Sehingga kemudian mengucapkan selamat Natal itu juga ada contoh dari Nabi Isa alaihissalam. Bu Haslim bunga itu suaranya Ustaz. Karena sekarang kan agak meragukan karena ada AI yang bisa membuat suara itu. Tapi apapun itu kan harus kita cermati. Sehingga kemudian jangan sampai yang ngomong itu sudah levelnya profesor, sementara itu untuk di grassroots, orang-orang bawah itu nanti menjadi masalah besar. Ibarat kata itu nggak serius, itulah ya nyerempet sih. Lah nanti kalau nyerempet kan bisa saja nanti akidah kita ini bisa terbentur dengan sesuatu yang nanti akidah itu bisa lecet. Lek lecet tak nggak apa-apa, lek remek ya apa. Nah itu loh masalahnya di situ nanti. Nah itu penting. Ini dalil Al-Quran masalah akidah, itu harus serius. Kalau kita lihat di surat Al-Kafirun itu kan ayat yang ke-6 itu kan lakum dinukum waliyadin. Itu ajaran dari Allah ketika Muhammad SAW diajari toleransi oleh orang kafir Quraisy. Bisa jadi karena wahyu belum turun, Muhammad kebingungan, saya harus bersikap apa? Maka turunlah wahyu. Dan kalau kita lihat dari sababun nuzul, itu kan nanti bisa kita ambil pemahaman, oh ternyata proyek toleransi itu sudah ada sejak zaman Muhammad SAW. Nah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir itu menjelaskan asbabun nuzul surat Al-Kafirun dalam tafsirnya, bahwa orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ini. Sehingga secara akidah itu harus jelas. Kita Muslim, sana tidak Muslim harus jelas. Dan dengan kejelasan akidah itu tidak sampai nanti dipahami mengkhawatirkan interaksi sosial gagal. Enggak. Nanti ada ajaran dari agama. Dan mereka tidak boleh khawatir. Justru kalau tidak dipetak-petak masalah akidah, itu malah orang nanti hidupnya enggak enak. Lek gak percaya gini wae. Ini kan hari Ahad. Jumat depan dengan tema toleransi, semua kita ajak Jumatan tanpa terkecuali. Kira-kira mau atau tidak? Menurut jenengan, semua siapapun, mau Muslim mau non Muslim, karena saat ini hari Jumat kita Jumatan semua. Kira-kira gimana? Terjadi masalah, terjadi gejolak atau tidak? Terjadi kan? Nah sebenarnya kan sudah final kalau Jumatan itu orang Muslim. Kalau hari Ahad sekarang ke gereja itu non Muslim. Kan wis beres sebenarnya. Tapi kenapa kemudian masih ada kekhawatiran? Dan yang merekomendasi kalau akidah itu sudah harus jelas ini Muslim non Muslim. Itu kan Allah. Allah. Bukan kok kemudian RT RW ya toh. Tapi itu Allah SWT, sehingga Allah tahu bahwa ya harus dengan cara ini nanti kehidupan beragama itu akan menjadi enak. Dan sebenarnya kan kita ini sudah toleransi banget sebenarnya. Hari libur kita hari apa? Ahad toh. Nah Ahad itu kan identik dengan waktu ibadahnya saudara kita yang non Muslim, utamanya saudara kita yang Kristiani. Coba sekarang kita coba dengan tema toleransi, maka liburnya adalah hari Jumat. Mulai protes. Nah sebenarnya selama ini kan kita sudah tidak protes, biasa enak saja. Sudah hari Ahad kita sepakati. Waktu Jumatan nggak libur nggak apa-apa, kita pun bisa Jumatan di tempat kerja. Beres kan? Dan itu akidah sebenarnya. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran lalu merubah-rubah konsep yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di
surat ini itu tidak hanya sekedar toleransi masalah akidah. Tahun ini kamu menyembah Tuhanku Muhammad, tahun depan kami menyembah Tuhanmu. Tidak hanya itu. Tapi Muhammad itu disodori berbagai fasilitas duniawi. Mau uang berapa, mau apa, macam-macam. Tapi kata Allah tidak. Masalah akidah jangan dicampur adukkan. Itu begitu. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 256 itu kan ada la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Ini masalah akidah, keyakinan. Nah, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dia berkata, firman-Nya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Ini turun pada seorang laki-laki dari Bani Salim bin Auf bernama Al-Husain. Dia mempunyai 2 anak yang Nasrani, sedangkan dia sendiri Muslim. Maka dia pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu bilang begini dengan nada emosi, ya Rasul, apakah perlu saya paksa mereka berdua, yaitu anak saya itu masuk Islam? Maka Allah menurunkan ayat ini. Kurang apa yuk? Allah melihat ada hubungan darah anak bapak, beda akidah, itu tidak boleh dipaksa. Sudah final itu pilihannya. Dan kalau di riwayat lain itu kan ada seorang wanita, kalau melahirkan itu mesti meninggal. Setiap lahir meninggal, setiap lahir meninggal. Pada satu saat dia nadar, kelahiran depan ini, kalau anak saya itu hidup lahirnya, dan panjang umur, saya paksa dia untuk masuk Yahudi. Maka turunlah ayat ini. Dan di dalam Islam kita tidak boleh maksa orang. Kamu harus Islam, kamu harus gini. Tidak boleh. Nah, sebenarnya sudah final. Nah, itu tadi di antara dalil-dalil masalah akidah final. Nah, sekarang perhatikan kalau sudah masalah muamalah, interaksi sosial, kemasyarakatan, kemajemukan. Bagaimana Islam mengajarkan? Lah, indah banget. Kenapa masih harus dikorek-korek lagi? Dan kenapa masih diragukan lagi tentang toleransi yang diajarkan Islam? Di surat Al-Mumtahanah ayat 8, itu Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Nanti ada ayat lengkapnya di belakangnya. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam agama. Siapa mereka? Yang akidahnya tidak sama dengan kita. Selama mereka tidak melakukan aniaya, tidak melakukan kedzaliman, kata Allah, kamu harus berbuat baik kepada mereka. Tidak apa-apa kamu berbuat baik. Sehingga kemudian muncul sabda-sabda Nabi tentang la yu'minu ahadukum hatta yuksin jarahu, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta yukrima jarahu, macam-macam itu. Nah, hak tetangga itu kan macam-macam. Kalau dia seakidah dengan kita itu punya 3 hak. Kalau tidak seakidah ya hanya hak tetangga saja dari sisi kemanusiaan. Ibarat kata, setelah turun ayat ini, itu turunan sabda Nabi itu banyak. Turunan sabda Nabi itu banyak. Mengajarkan toleransi. Sehingga kalau kita punya tetangga yang dia itu tidak seakidah dengan kita tetap harus baik komunikasinya. Karena dia punya hak untuk kita lindungi. Tidak boleh kemudian kita itu, wah karena tidak seakidah, lalu dia punya kegiatan dan batas tanahnya kita pasang rafia misalnya. Anda tidak boleh melangkah dari batas ini karena batas tanah Anda segitunya. Tidak boleh kita begitu. Ya sudah, kita tidak perlu ikut ritualnya dalam merayakan akidahnya itu.
Tapi hak tetangga, kita pun tidak boleh menutup bagaimana dia bisa melakukan kegiatannya itu. Dan itu sudah final sebenarnya. Sudah final. Apalagi di negara kita ini ada regulasi tentang itu. Sehingga yang kita jadikan pijakan juga regulasi itu. Kita punya tetangga non-muslim, lalu bepergian, nitip rumah, kita jaga. Pak, Bu, saya sekarang sedang bepergian luar kota, nitip rumah ya, iya. Terus kemudian tahu bahwa rumah itu kosong, ada maling. Jangan kemudian gini, biarkan dicuri, dihabiskan, biarkan mau nggak seakidah. Dalam Islam tidak boleh begitu. Harus kita jaga, karena dia tetangga kita. Dan dia tidak melakukan kedoliman terhadap kita. Hanya beda akidah. Dan inilah ayatnya. Di antara hadis yang juga bernadakan ultimatum, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa menyakiti non-muslim yang dilindungi, maka sungguh dia telah menyakitiku. Ini menyangkut di masalah interaksi sosial, bukan akidah. Sehingga kemudian hadis seperti ini disampaikan oleh Rasulullah itu biar dipahami oleh umatnya. Kalau sudah masalah interaksi sosial, bedakan dengan masalah akidah. Maka semua komunikasinya harus baik. Dan tidak perlu nanti ada statement semua agama sama macam-macam. Nanti ada slide-nya mungkin. Final sudah agama itu. Ada hadis lain ini yang agak ngeri lagi nih, bernadakan ultimatum. Alaman dolama muahidan awin taqasahu au kallafahu fauqa taqatihi au akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Ketahuilah barang siapa yang mendolimi seorang kafir dhimmi, yaitu yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, lalu dia itu merendahkannya, membebaninya di atas kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan darinya, maka aku adalah lawannya pada hari kiamat. Apa enggak ngeri kalau Rasulullah bersabda begitu? Artinya apa? Rasulullah sendiri itu tahu toleransi. Dan mana yang bisa dikompromikan itu tahu. Yang bisa dikompromikan adalah masalah kemanusiaannya, bukan masalah akidah. Dan hadis ini pun Rasulullah mengatakan fa'ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka aku adalah lawannya pada hari kiamat itu adalah masalah toleransi yang bersifat kemanusiaannya itu, bukan masalah akidah. Dan itu harus dipahami. Apa kemudian ini efeknya? Kan begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita itu kan nanti di hari akhir itu kan dihisab oleh Allah SWT. Masalah urusan pribadi dengan Allah itu yang pertama sholat yang dihisab. Tapi masalah urusan interaksi sosial itu yang dihisab pertama adalah hak orang lain. Dan itu menjadi masalah besar. Kalau hubungan kita dengan Allah langsung itu ringan di hari akhirat loh ya, di hari akhir ringan. Kenapa? Allah masih punya hak untuk mengampuni. Masalah yang besar adalah dosa kita, kesalahan kita yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Itu di akhirat Allah berhenti. Tidak punya hak untuk, sudahlah saya ampuni, tidak punya hak begitu Allah. Tapi justru Allah mengembalikan kepada orang yang didolimi itu. Sampai yang didolimi itu adalah beda akidah. Sehingga andai kata orang itu kok kemudian haknya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, tapi karena dia punya permasalahan dengan sesama manusia, bisa jadi yang didolimi itu adalah tidak seakidah. Itu Rasulullah bisa angkat tangan, saya tidak mau memberi syafaat kamu.
karena kamu punya kesalahan mendolimi orang lain. Ini saya agak perluas sedikit biar jenengan nanti tidak salah paham masalah ini. Karena materi ini sudah sering tersampaikan, sehingga nanti biar tidak rancu. Di hadis yang panjang itu, hadis terkenal dengan hadis muflis, hadis bangkrut, itu kan orang punya pahala banyak, pahala haji, pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, tapi nanti pahala itu hilang semua. Kenapa? Karena pahala itu diserahkan kepada orang yang didolimi. Sehingga kemudian jika kebaikan orang yang mendolimi itu habis, itu dibalik oleh Allah. Kejelekan orang yang didolimi itu diambil dan diberikan kepada orang yang mendolimi tadi. Yang tadinya sebenarnya haknya dia masuk surga, itu bisa masuk neraka. Tapi ini kan menyangkut orang beda akidah masalahnya. Jangan rancu memahaminya. Jangan begini, Ustadz, kalau begitu, melihat dari hadis muflis dan hadis yang disampaikan saat ini, ketika kita melakukan kedoliman terhadap orang yang tidak seakidah, artinya orang itu adalah tidak mukmin, tidak muslim, apakah bisa menjadikan, artinya gini, kebaikan pahala kita itu diambil mereka, apakah bisa menjadikan mereka masuk surga? Saya ulang pertanyaannya. Dari yang saya sampaikan hadis muflis tadi kan begini, pahala kebaikan itu di hari akhir bisa diambil oleh orang lain karena kita punya dosa kedoliman. Lalu kejelekan yang mendolimi itu diambil diberikan kepada orang yang mendolimi. Pertanyaan besarnya adalah, jika melihat dari sini kan berarti nanti Nabi itu juga punya hak untuk mengadili orang yang mendolimi itu. Hadis ini kan identik dengan non-muslim kan? Pertanyaannya, apakah kebaikan yang kita miliki, yang kita mukmin ini, dan kita mendolimi orang yang tidak mukmin, apakah bisa menjadikan orang yang tidak mukmin itu masuk surga? Bisa atau tidak? Kenapa tidak bisa wong dia mendapat pahala banyak? Betul, jawaban singkat tapi luar biasa. Faktornya adalah tidak iman itu. Lalu gimana hasilnya? Hasilnya hanya bisa sebatas menghadang orang yang beriman yang dolim itu tidak bisa jadi masuk surga. Tapi tidak bisa menolong orang yang tidak beriman itu. Kenapa ini saya sampaikan? Jangan sampai nanti terkecoh dengan semua agama sama. Itu loh maksud saya. Karena proyek yang memproklamirkan semua agama sama itu diantaranya itu. Nanti lo pada akhirnya masuk surga semua gitu. Diantaranya dalilnya itu tidak bisa. Wong ayat saja sudah jelas. Pahala itu bisa mengalir, bisa diraih kan syaratnya harus beriman. Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mukminun. Ada kata wa huwa mukminun. Falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang melakukan amal soleh, baik itu laki maupun perempuan, tapi ada kata-kata wa huwa mukminun. Dengan syarat dia itu mukmin, maka kehidupannya kata Allah saya jadikan kehidupan yang enak. Lalu nanti di hari akhir, di yaumil hisab, amal solehnya akan kami balas lebih baik daripada ketika dia mengerjakan itu. Lebih banyak. Buktinya mana? Buktinya ada dalil, orang yang membaca Quran satu huruf, itu pahalanya 10. Sehingga kalau baca alif lam mim 30. Dan itulah buktinya walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun itu. Sehingga kemudian baca alif lam mim itu 30. Tapi itu jangan dijadikan syariat. Wis tak kumpulno teko alif lam mim bendino alif lam mim tok. 30. Dibaca 10 kali 300 gitu nanti. Enggak begitu caranya menyikapi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kemudian
Sabda Rasulullah seperti ini, mengultimatum seperti ini, itu biar kita itu menampilkan toleransi terhadap sesama itu dari sisi kemanusiaannya, bukan masalah akidah. Kemudian akidah kita lebur semua sama. Final dalam Islam itu. Itu. Nah, batasan toleransi dalam Islam. Toleransi dalam urusan sosial dan kemanusiaan itu harus. Sehingga kemudian prakteknya kalau kita berada dalam satu komplek yang di situ dihuni oleh orang-orang yang sangat majemuk. Ada Muslim, ada Kristen, ada Hindu, macam-macam. Tapi kalau sudah dalam urusan sosial bareng, menjaga keamanan bareng, kerja bakti kebersihan bareng. Tidak ada petak-petak Muslim tidak perlu ini. Tidak ada. Sisi kemanusiaan bareng. Kalau ada bencana membantu, semuanya dibantu dari sisi kemanusiaan. Dan itu diberikan contoh oleh Rasulullah, diberikan contoh oleh sahabat. Maka ketika Umar Ibnul Khattab itu pulang dari bepergian, lalu tahu kalau keluarganya itu memotong kambing, pertanyaan pertama yang ditanyakan Umar apa? Tetanggamu yang Yahudi sudah kamu beri daging. Toleransi. Ini kan masalah kehidupan sosial, bukan menyangkut akidah. Jadi pertanyaan pertama itu, tetanggamu yang Yahudi sudah kamu beri daging. Apa? Karena itu sangat sensitif, dianggap kalau nanti memberi daging itu berarti melegalkan akidahnya. Enggak sampai ke sana. Jadi ketika kita berinteraksi sosial dengan beda akidah, itu tidak kemudian berarti kita melegalkan dan membenarkan akidahnya. Enggak. Beda jauh. Nah itu penting. Kemudian tidak ikut ritual ibadah agama lain. Sehingga tidak ada kemudian sekarang ada statement kalau Jumatan semuanya ke masjid, kalau hari Ahad semuanya ke gereja, tidak ada. Ya sudahlah. Yang kita ke masjid kalau hari Jumat, Jumatan, yang teman-teman Kristen itu ke gereja kalau hari Ahad, ya sudah. Dan aman nyaman. Oh memang itu pilihannya. Ketiga, tidak menyamakan semua agama. Sayangnya, sekarang statement menyamakan semua agama itu yang mempopulerkan itu justru kadang orang Islam. Semua agama sama. Samanya di mana? Lawang yang membuat tidak sama itu Allah, kok malah Allah ditantang loh ya. Lah aneh loh. Yang membuat tidak sama itu Allah. Kok kemudian Allah ditantang, Allah diralat itu loh ya apa? Nah kalau yang dimaksud semua agama sama dalam masalah kehidupan sosial, iya. Tapi lek dipotong semua agama sama, itu nanti menjadi masalah besar. Yang dinilai oleh orang itu adalah apa yang didengar, bukan apa yang ada dalam hati. Sehingga jangan sampai dari kita yang menjadi panutan orang, kiai, tokoh agama kemudian mengatakan semua agama sama. Lalu ketika diklarifikasi, maksud saya, gitu. Baru maksud saya. Oh, maksud saya. Ya yang sudah didengar, yang sudah viral itu yang akan dinilai orang. Nah itu jangan, berbahaya. Ya itu tadi yang kayak saya sampaikan, videonya mungkin masih viral itu. Bahwasanya mengucapkan selamat Natal itu ada di dalam Al-Quran. Dalilnya adalah di surat Maryam ayat 33. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu adalah ucapan selamat Natal. Aku golek nuk tafsir ndek gak nemokno Ustaz. Padahal itu adalah doa Nabi Isa. Untungnya sudah ada video yang Ustadz siapa itu yang mengklarifikasi. Itu adalah doa Nabi Isa ketika beliau itu berada di gendongan ibunya. Semoga keselamatan itu saya dapatkan ketika saya dilahirkan. Sehingga ketika Nabi Isa lahir itu selamat dari fitnah, selamat dari setan. Lek nggak selamat kan jadi fitnah, wong Nabi Isa itu nggak punya bapak. Nek ono lahir gak duwe bapak lah dadi omongan sih. Ya apa iki lahir kok gak ono bapake gitu kan. Tapi Nabi Isa nggak sampai ke sana. Kemudian ketika
yauma amutu, ketika meninggal itu fitnah kuburan tidak ada. Kenapa? Karena Nabi Isa diangkat ke langit. Yauma amutu, nanti ketika hari akhir, yaumul hisab, tanpa hisab, selamat semuanya. Lalik pancene ngucapno selamat lah yo gak mek kelahirane tok sih, lak telu sih seharusnya. Kan? Nah, kalau mengucapkan selamat Natal itu identik dengan apa menurut jenengan? Dengan kelahiran dan ketuhanannya itu. Sehingga jangan dicampur adukkan. Berarti sampai ini radikal Ustaz? Enggak. Ini menyangkut akidah. Dan kita tetap enak bertetangga dengan orang non muslim, enak. Saya loh, ini sudah pernah saya sampaikan, itu punya tetangga Kristen saya. Di depan rumah saya persis, di Surabaya. Itu dengan saya baik. Ketika yang bersangkutan itu punya perayaan keagamaannya, itu kemudian meletakkan meja kursinya di teras saya, monggo gitu. Tanpa saya harus ikut, itu luar biasa senengnya. Coba. Luar biasa senangnya. Dan saya tidak perlu mengucapkan selamat Natal, tidak perlu. Apa sing tak ucapno? Mudah-mudahan sehat nggih. Ngono seneng didongakno suwe hate senenge gak karuan ya apa. Lho kok cek repotnya kita itu loh gitu. Yang penting kita masih punya tegur sapa tanpa harus membuat akidah itu remang-remang dan nggak usah nyerempet-nyerempet. Tadi saya cerita di waktu duduk itu, ketika saya di Maumere itu kan dapat undangan gubernur NTT karena ada masalah sedikit tentang label yayasan karena ada kata Muslim itu berarti rasis. Gitu. Saya harus datang ke sana. Ketika saya di podium itu ya assalamualaikum itu. Waktu di podium tidak ditegur, tapi ketika turun itu saya didatangi oleh ajudan gubernur itu dan menyampaikan begini, mohon maaf Pak, di kami di NTT itu kalau di forum-forum resmi salamnya harus 5. Harus 5. Yus gampang jawabku. Oh, kalau saya di daerah lain enggak walaupun di forum resmi dan banyak orang yang majemuk. Oh, di sini begitu ya? Iya, Pak. Oh ya, wis nanti kalau saya ke sini lagi, ya sampai saya gak rono saya. Tapi kan interaksi kita itu memahamkan orang itu. Tanpa harus macam-macam kan nggak apa-apa sebenarnya. Nah, begitu-begitu harus kita pahami. Contoh kekinian, masalah toleransi, membantu tetangga non-muslim saat musibah, itu dalam Islam diajarkan. Dan ketika membantu orang saat kena musibah, di Islam itu tidak boleh memeta-metakan, tidak boleh membeda-bedakan. Siapapun yang butuh harus dibantu. Sampai kucing, anjing pun harus dibantu. Jangankan manusia. Coba kita lihat. Kisah yang membantu anjing haus, lalu yang membantu itu masuk surga itu siapa? Pelacur kan? Coba kelasnya pelacur loh diapresiasi. Kurang opo Islam itu. Kemudian masalah kucing pun begitu. Kucing itu bisa menyebabkan masuk surga, bisa menyebabkan masuk neraka. Kalau kucing itu dikurung dalam ruangan sampai tidak bisa minum dan mati, itu ancamannya yang ngurung itu neraka. Hewan loh ya. Apalagi manusia. Dan Islam itu mengajarkan itu. Sekarang misalnya ada musibah di Aceh atau di Sumatera pada umumnya. Apakah kemudian kita ketika kita melakukan bakti sosial itu membantu sesama itu pakai KTP? Sampai ini muslim atau tidak? Enggak. Enggak perlu pilih-pilih begitu. Kami itu memegang yayasan sosial. Ketika melakukan program sosial, misalnya pembagian sembako, justru di luar Jawa itu didominasi oleh non-muslim yang kita bantu. Loh, jangan gini, jangan diperpanjang gini. Berarti kita itu mendukung akidahnya, Ustaz. Enggak. Dia mau beragama apa silahkan, tapi kita ini diajarkan oleh Islam bahwa memprioritaskan nyawa orang itu
penting. Begitu. Apakah seyogyanya tidak biar cepat mati saja Ustadz? Oh, enggak boleh malahan. Enggak boleh kita punya pikiran begitu. Mumpung mereka tidak seakidah Ustadz, kena bencana enggak ada makan, biar mati sekalian, biar habis. Andai kata Allah menghendaki begitu, kan Allah lebih berhak mematikan mereka semua sebelum kita berdoa. Ya kan? Tapi kan nyatanya tidak. Dan itulah ajaran Islam. Sehingga toleransi itu sudah final diajarkan oleh Islam. Begitu. Nah, yang ketiga itu, yang kedua, bekerja sama dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Yang tadi sudah saya sebutkan. Kita berada di komplek manapun, bersebelahan dengan siapapun, kalau sudah masalah sosial, masalah kemanusiaan harus bareng. Tidak boleh memeta-metakan. Dan itu dalilnya adalah hadis-hadis tadi, karena mereka adalah punya perjanjian damai dengan kita. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika di Madinah. Di Madinah itu majemuk, jangan dianggap bahwa karena ada Muhammad semua muslim, enggak. Ada Bani Quraidah, itu pusat Yahudi yang paling gede. Ada Bani Qainuqa, gitu. Ada Bani Nadir, itu didominasi oleh orang Yahudi, tapi semuanya berada di dalam kota Madinah dan punya kesepakatan bersama yang disebut Piagam Madinah itu. Tapi ada yang begini, tapi kan nggak ada toleransi Ustaz. Mana buktinya? Buktinya Rasulullah mengusir mereka dari Bani Quraidah itu, yang sekarang jadi pasar kurma dekat Kuba itu diusir keluar dari Madinah. Itu bukan karena nggak toleransi, karena mereka menyalahi perjanjian. Wong sudah menandatangani hidup damai kok malah dia mengganggu orang muslim. Ceritanya kan begini. Setelah perjanjian damai itu ditandatangani, nggak lama kemudian orang Yahudi itu mengganggu muslimah di pasar Bani Qainuqa. Jadi orang muslim itu, wanita muslimah itu ujung jarik bawah itu diikat ke kerudungnya, disuruh berdiri. Apa? Itu pelecehan. Kenapa? Mesti auratnya terbuka. Lek nggak percaya saya mencoba nanti. Ujung jarik bawah diikat ke kerudung. Paku duduk loh ya jenengan. Terus berdiri yo. Jenengan berdiri. Nantilah terbuka sendiri auratnya. Dan itu yang dilakukan Yahudi. Sehingga wah ini kalau gini nggak mau diajak toleransi ini. Akhirnya karena menyalahi aturan yang sudah disepakati, sudah hukum berlaku, diusir itu. Nah kita harus paham secara begitu. Yang ketiga, mengikuti ibadah agama lain itu tidak boleh. Dan tidak boleh ada alasan toleransi. Mereka pun tidak akan bermasalah dengan kita. Sama dengan kita. Kita pun tidak boleh mengajak orang lain untuk ibadah dengan kita. Itu tadi contohnya, nggak bisa kita hari Jumat maksa semuanya. Pokoknya harus Jumatan semuanya. Mau muslim, mau tidak muslim. Wah, ini kebablasan kalau begitu. Dibalik hari akadnya juga begitu. Nah, kan sudah dialami Rasulullah. Final sudah. Lalu diberi konsep oleh Allah, lakum dinukum waliyadin itu tadi. Begitu. Selanjutnya, mengucapkan selamat dalam konteks sosial, bukan ibadah. Itu tidak apa-apa, nanti ada contohnya. Itu tadi yang saya singgung tadi, yang sudah saya sampaikan. Sehat, nggih. Mudah-mudahan bisnisnya lancar lah, gak apa-apa sih gitu. Itu. Nah, kemudian yang kedua, menjaga sikap saat perayaan agama lain. Kita tidak boleh ganggu. Tidak boleh ganggu. Lalu yang ketiga, menganggap semua agama sama. Itu tidak boleh. Karena nanti efeknya luar biasa kalau semua agama sama. Akhirnya ya wis tidak perlu iman, tidak apa-apa. Kan begitu pada akhirnya. Nah, ini penjelasan yang tadi, ini penjelasan yang ini. Mengucapkan selamat dalam konteks sosial bukan ibadah. Itu apa? Ini. Maksud mengucapkan selamat dalam konteks sosial bukan ibadah. Misalnya pada Natal, yang dimaksud boleh konteks sosial yaitu ucapan yang bersifat umum, kemanusiaan dan muamalah tanpa pengakuan teologis. Misalnya kalau mengucapkan selamat Natal dan pengakuan Isa itu Tuhan,
batal agama jenengan. Menjadi masalah besar. Itu. Doa keagamaan Natal tidak perlu kita lakukan. Maka saya ingat itu videonya Pak Yai Hasyim Muzadi sing ngritik kon lho ndonga-ndonga nduk gereja gak ono nggon maneh tahu. Enggak tahu masih ada di Google atau tidak itu. Itu saya pernah lihat itu. Betul itu kata Pak Muzadi. Apa enggak ada tempat lain? Iya. Kemudian simbol atau ritual ibadah itu enggak boleh kita kibarkan. Itu sama dengan kita ini akidahnya. Contoh redaksi sosial yang netral. Nah ini lek ketemu teman. Tapi ini enggak syar'i harus mengucapkan. Lek dibutuh, no nih bahasa saya gitu. Kalau dibutuhkan. Lah iya. Kan gini masalahnya nanti. Loh kok bisa begitu Ustaz? Loh kadang keluarga besar kita itu ada yang beda agama loh ya. Nah itu kan butuh. Ada silaturahim apa macam-macam. Atau kita sekantor. Atau kita menjadi pejabat publik. Itu penting. Harus kita pahami. Maka pesan saya gini. Lek jenengan jadi wali kota. Jenengan jadi gubernur, jadi bupati. Saat Natal mengucapkan salam Natal itu jangan atas nama pribadi. Tapi nama jabatan. Atas nama bupati, selamat hari Natal. Bisa dipahami? Itu kalau jenengan menjabat jabatan publik. Jangan nama pribadi. Kalau nama pribadi jenengan menyangkut akidah loh ya. Loh jabatan nggak nyangkut akidah? Enggak nyangkut akidah. Nah itu penting. Nah sehingga sampean nggak usah ngeritik presiden loh kok ngucap Natal itu atas nama presiden itu, gak nama pribadinya. Nah itu penting jenengan pahami. Gitu. Contoh redaksi sosial netral. Semoga selalu diberi kesehatan dan kedamaian. Ketika ketemu terus dibutuhkan mengucapkan. Tapi nggak harus diada-adakan gitu loh. Maksud saya. Kan BE jare ketua PDM BE kepepet. Gitu. Nah, semoga kebahagiaan menyertai Anda dan keluarga. Kan nggak apa-apa. Itu. Semoga hubungan baik dan persaudaraan kita tetap terjaga ya. Kan bagus. Dan mereka senang kita beri ucapan begitu itu. Dan nggak akan menuntut. Enggak, saya enggak mau nerima kalau enggak ucapan Natal. Wis tak percaya. Saya sudah sering nyoba. Enggak ada tuntutan. Wong saya lo punya kenalan Kristen itu lek salam fasih enggak karu-karuan. Ya apa sampean? Assalamualaikum Ustaz. Itu. Dan mohon maaf, ketika saya diamanai untuk ikut ngajar di markas teman-teman TNI, itu komandannya itu Kristen. Tapi ya Allah, saya dapat pelajaran baik dari dia. Lu kok bisa Ustaz mengambil pelajaran dari dia? Lu penting. Ketika saya silaturahim ke ruangannya, itu ada peci, ada sajadah, macam-macam. Tapi dia Nasrani. Tak tanya, Pak, kenapa jenengan kok nyiapkan peci sajadah? Saya ingin mengajarkan kepada anak buah kedisiplinan. Jadi ketika ada kegiatan keagamaan saya hadir di situ, Anda harus disiplin. Terus saya tanya, kenapa di setiap sektor kok ada musola kecil, sementara ada masjid besar di tengah itu? Jawabannya itu yang saya dapat pelajaran. Mayoritas di sini adalah umat Islam. Kalau dia dengan Tuhannya saja tidak disiplin, bagaimana dengan saya? Coba. Dengan Tuhannya saja tidak disiplin. Apa indikator disiplinnya? Orang Islam ada sunnah duha. Kalau mau sholat duha, langsung di sektor musola sektor itu. Tidak perlu ke masjid besar karena butuh waktu. Jalannya ke sana. Mau jamaah, karena kedisiplinan waktu, biar jamaah di musola itu. Kecuali hari Jumat harus ada di sana. Dan dia bilang gini, saya ini marah Ustadz, manggil saya juga Ustadz. Saya ini marah ketika saya tahu anak buah waktu duhur nggak jamaah. Apa marah jenengan?
Sampean dengan Tuhan saja nggak disiplin, apalagi dengan saya manusia. Coba, apa nggak izin dewek di ngono-ngono. Nah, itulah toleransi begitu. Yang bersangkutan tidak ikut Jumatan, tapi marahi anak buahnya yang tidak disiplin itu. Final sebenarnya. Lu kenapa kok ada komunitas kecil yang itu notabene orang Islam terus punya proyek semua agama sama ini. La haula wala quwata illa billah. Faktor apa? Itu loh. Itu. Nah, ini dipahami sebagai etika sosial, bukan pengakuan akidah. Etika sosial begini. Nah, yang tidak dimaksud konteks ibadah atau akidah, ucapan yang mengandung pengakuan kelahiran Yesus sebagai Tuhan, anak Tuhan. Menyertakan doa khas Natal atau ikut merayakan secara ritual. Itu jangan. Contoh yang dihindari, selamat hari Natal, semoga Yesus memberkati. Jangan mengucapkan itu. Dan mereka pun tidak akan nuntut. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus, jangan. Ikut misa, doa atau ritual Natal. Ini masuk wilayah akidah dan ibadah, bukan sekadar sosial. Sehingga kemudian kalau teman-teman kita yang Nasrani melakukan ritual agamanya, kontribusi kita adalah membuat mereka aman. Kita tidak ganggu, nggak ngerecoki. Kalau memang itu tetangga kita, ya sudah. Butuh fasilitas apa? Parkiran, nopo, jangan malah ditutup gangnya. Karena nanti juga kita kena regulasi yang berlaku di negeri ini. Itu kan sudah aman, sudah nyaman di dalam Islam itu. Nah, pesan dakwah untuk jamaah, toleransi adalah akhlak Islam, bukan kompromi akidah. Saya ulang, toleransi adalah akhlak Islam, bukan kompromi akidah. Maksudnya akhlak Islam itu tadi apa, Ustadz? Ketika kita berinteraksi sosial, masalah kemanusiaan, itu yang kita prioritaskan dalam toleransi. Jangan di bidang akidah. Kedua, Islam itu adil, berakhlak mulia, namun tetap tegas dalam tauhid. Nek masalah ketuhanan tegas. Lakum dinukum waliyadin itu tadi. Tapi kerja bakti ayo bareng. Membantu yang membutuhkan ayo bareng. Iuran keamanan ayo bareng. Itu Islam itu. Nah, aku dibatasi sampai jam piro iki? Jam 8. Toleransi adalah akhlak Islam, adil dan berbuat baik. Nah, itu tadi yang ayat sudah saya baca tadi di surat Al-Mumtahan ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jelas instruksi Allah ini. Ini kepada siapa? Kepada yang tidak seakidah dengan kita. Yang penting mau diajak bareng baik-baik saja. Makna ayat ini, Islam memerintahkan akhlak mulia, keadilan dan kebaikan kepada non-muslim dalam urusan sosial, bukan masalah urusan akidah. Hadis, man adzadimian fakot adani. Barang siapa menyakiti non-muslim yang dilindungi, maka sungguh dia telah menyakitiku, kata Rasulullah. Maknanya adalah, toleransi adalah bagian dari akhlak Rasulullah SAW. Bukan sekadar sikap sosial biasa. Kurang apa Islam mengajarkan itu? Bukan kompromi akidah, tegas dalam tauhid. Lakum dinukum waliyadin tadi itu. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Makna, Islam menghormati perbedaan, namun menolak pencampuran akidah. Islam menghormati perbedaan, tapi pencampuran akidah enggak. Itu. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min duni awliya amana budhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketahuilah hanya untuk Allah agama yang bersih dari syirik, bersih dari keyakinan lain. Orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, artinya selain Allah, kami tidak menyembah mereka kecuali berharap agar mereka
mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini dibuat alasan orang, lo kami lo ndak ini untuk kebersamaan, akhirnya ikut. Nah, itu ayatnya jelas kan? Sama dengan orang dulu ketika ditegur, lo kenapa kok kamu ikut menyembah patung? Lo saya lo ndak menyembah patung, itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya alasannya ngono. Dan ini sudah pernah. Nah, kita tidak ada alasan lain kalau sudah menyangkut akidah. Lurus pokoknya. Tidak ada alasan ini. Demi kebersamaan. Ayo Jumatan semua bareng. Semua. Demi kebersamaan. Hari Ahad ke gereja semuanya. Yo akhirnya kacau balau hidup itu. Percayalah itu. Nah, maknanya adalah tauhid harus murni. Tidak boleh dikompromikan atas nama toleransi. Kemudian man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka amalan itu tertolak. Toleransi itu sudah ada contoh dari Rasulullah, tidak usah ngarang-ngarang sendiri, alasan apapun, sudah final, tinggal mempraktekkan. Maknanya adalah ibadah dan keyakinan tidak boleh dicampur dengan ajaran lain. Ini terakhir ini. Di surat Luqman ayat 15 itu kan ada hubungan keluarga. Tapi akidah tetap harus dijaga, tidak boleh dicampur aduk. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Artinya walaupun itu orang tuamu jangan diikuti. Ini menyangkut akidah. Tapi apa instruksinya? Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Padahal akidahnya berbeda. Beres kan? Oh ini jek panjang tambahan. Ayat ini menunjukkan keseimbangan antara keteguhan akidah dan sikap toleran melalui beberapa poin penting. 1. Toleransi tidak berarti mengorbankan akidah. Allah dengan tegas menyatakan jangan taati dalam hal syirik. Ini menegaskan bahwa toleransi dalam Islam memiliki batas, yaitu akidah. Dalam urusan keyakinan tidak ada kompromi. Ini penting agar toleransi tidak salah artikan sebagai relativisme agama. So, agama itu relatif, tidak boleh. 2. Perbedaan keyakinan tidak menghapus kewajiban berbuat baik. Meski orang tua berbeda keyakinan dan bahkan mengajak kepada kesyirikan, Allah telah memerintahkan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik atau ma'ruf itu. Ini adalah prinsip toleransi sosial. Yaitu hormat, santun, penuh kasih. Itu prinsip toleransi sosial, menjaga hubungan kemanusiaan. Nah, toleransi diwujudkan dalam akhlak, bukan dalam pencampuran akidah. 3. Toleransi berbasis keadilan dan kemanusiaan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan permusuhan karena perbedaan iman. Hubungan sosial tetap dijaga selama tidak melanggar prinsip agama. Hal ini sejalan dengan ayat lain yang sudah kita baca tadi di surat Al-Mumtahanah ayat nomor 8. 4. Toleransi dimulai dari lingkungan terdekat. Menariknya, ayat ini berbicara tentang orang tua, relasi paling sensitif dan personal. Artinya, jika dalam kondisi seberat itu saja Islam memerintahkan sikap baik, maka dalam relasi sosial yang lebih luas, toleransi lebih layak untuk dijaga. Ya kan? Dengan keluarga saja masalah akidah tidak boleh dicampur, apalagi dengan yang lain. Itu. Terakhir kesimpulan. Islam mengajarkan toleransi yang seimbang, yaitu menghormati perbedaan, menegakkan keadilan dan menjaga kemurnian akidah. Islam mengajarkan toleransi sebagai akhlak dan keadilan sosial, namun Islam tetap tegas menjaga kemurnian tauhid. Toleransi bukan berarti menyamakan semua agama, melainkan menghormati manusia tanpa mengorbankan akidah. Penutup saya begini, kalau ini kita hubungkan dengan perserikatan,
ideologi persikatan jangan atas nama toleransi semua jenengan terima, mari ngono perserikatan jenengan, amal usaha jenengan hilang. Perlu saya ulang Pak Ketua BDM. Pelajaran ini penting untuk ditarik kepada organisasi. Jangan atas nama toleransi, ideologi Muhammadiyah tidak jenengan jaga. Dan ideologi Muhammadiyah itu menyangkut banyak. Lalu kemudian nanti karena atas nama toleransi jenengan persilakan semuanya tapi tanpa menjaga ideologi perserikatan, tanpa menjaga identitas amal usaha. Ojo kaget engko suwe-suwe hilang. Itu penting. Ya kayak ini tadi. Batasan toleransi itu di mana? Ya sudah, interaksi sosial kita dengan siapapun baik. Kalau menyangkut akidah, tegas. Saya muslim. Di organisasi pun begitu. Kita berinteraksi dengan siapapun baik. Kalau sudah menyangkut persikatan, tegas. Ini Muhammadiyah, cak, gitu. Kalau tidak begitu, bahaya. Ini terakhir yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya dan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan dan mudah-mudahan bisa kita pahami. Kita tutup dengan doa Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala dainan illa qadaita wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala maridun illa syafaita wala hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.